kata kunci yang paling pokok di dalam menghadapi masa depan itu adalah kesiapan kita untuk berubah. Siap untuk berubah. Siap untuk berubah. Beradaptasi dengan perubahan. Beradaptasi dengan berbagai macam perubahan. Karena perubahan ini satu keniscayaan yang bersifat kodrati. Nah, perubahan itu bisa dalam skala paradigma dakwah, ya kan? Ide-ide tentang gerakan dakwah, tapi juga yang tidak kalah penting, perubahan itu juga menyangkut subjek dakwah, yaitu umat kita. Nah, kita harus menyadari betul. Dan Muhammadiyah sebagai satu gerakan dakwah itu gerakan yang sangat care dengan apa yang disebut dengan perubahan. Tanpa kata kunci perubahan, mustahil Muhammadiyah bisa eksis sampai saat ini. Jadi orang yang bisa menjaga eksistensinya untuk masa yang cukup panjang itu adalah orang yang selalu antisipatif, bukan reaktif, Ustaz. Ya, betul. Orang yang selalu mengantisipasi perubahan zaman. Karena dia menggunakan cara pandang yang antisipatif, maka dia tidak mudah untuk melakukan langkah-langkah yang bersifat reaktif. Kita akan menawarkan solusi. Nah, itulah makna daripada dakwah pencerahan itu kan. Kita melakukan pembebasan liberasi, bukan liberalisasi, tetapi pembebasan orang. Yang kedua itu kita kemudian bagaimana kita apa yang disebut dengan penguatan, empowering. Kita penguatan umat kita. Kemudian ketiga, kita selalu menghadirkan solusi alternatif. Ini yang membuat orang Muhammadiyah itu tidak selalu terjebak pada isu-isu yang bersifat sesaat. Kita selalu ini ke depan. Saya berharap kalau mau balik kita, Ustadz, punya pandangan seperti amanah Muhammadiyah tadi, memantaskan diri dengan pandangan futuristik Muhammadiyah, maka orang Muhammadiyah itu nggak pernah jadi orang kagetan. Mari kita lihat, Ustadz, Muktamar Makassar itu sudah berbicara tentang Indonesia 2035. Di situ ada satu putusan tentang bonus demografi. Dan Muhammadiyah mengatakan, kalau kita salah di dalam mengelola populasi kita saat ini, dia bukan akan menjadi bonus, tetapi justru akan menjadi malapetaka populasi itu sendiri. Nah, di sini kan kita sebagai pengurus tablik seharusnya demikian. Maka terus terang, ketika kami menyampaikan ide dan gagasan tentang, saya bilang sama Pak Ketua Umum kita, Prof, saya bilang, da'i dan mubalik ke depan tidak bisa lagi sporadis. Da'i dan mubalik itu harus di-engineering. Maka kita tidak memulai dari nol, Ustadz. Kita harus mengembalikan dulu hazanah yang dulu pernah dicapai oleh generasi terdahulu Muhammadiyah. Dulu zaman Buya Hamka, itu ada yang disebut dengan Kulliyatul Mubalighin Al-Muhammadiyah. Disitulah para mubalik, generasi terakhirnya ada Pak Kiai Haji Hasan Basri. Disiapkan betul ya? Disiapkan, engineering. Jadi tidak mungkin kita kemudian sporadis. Orang tersistem, kemudian terstruktur dan lain-lain. Ini untuk mengantisipasi. Maka saya katakan, kalau kita gagal menangani anak-anak AMM kita sekarang ini, terutama anak IPM, IMM, sebetulnya kita sedang menyiapkan kegagalan untuk 2040. Maka tidak ada kata lain sekarang saya sampaikan ke bapak-bapak itu, harus care dengan anak-anak muda yang sekarang usianya mungkin 20-an tahun itu. Dan membacanya terus membaca dengan kacamata sekarang. Dengan kacamata sekarang. Bukan kacamata orang tua. Bukan. Jadi justru bukan hanya kacamata sekarang, Ustadz, tetapi kacamata untuk 15-20 tahun yang akan datang. Dan Muhammadiyah mengajarkan kita itu. Itulah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi Muhammadiyah itu tidak reaktif tapi proaktif gitu ya. Kita antisipatif dan kita juga solutif, Ustaz. Itu yang saya pahami dari gagasan-gagasan dan pandangan besar di Muhammadiyah kita. Artinya secara gagasan kita itu sudah oke, tetapi bagaimana membangkitkan semangat dari warga kita agar benar-benar bisa mengantisipasi persoalan dakwah ke depan itu. Iya, jadi ada dua persoalan saya melihat, Ustaz. Pertama memang ini persoalan psikologis, bahwa ada banyak kader ataupun warga Muhammadiyah itu tidak confidence, tidak percaya diri dengan Muhammadiyah. Sekarang Ustadz, Anda jujur atau tidak,
semua gerakan, insya Allah kita tidak takabur akan melakukan apa yang dilakukan Muhammadiyah. Kita ini sudah berjalan lebih daripada 100 tahun. Iya, misal, betul. Muhammadiyah dulu gerakan pengajian, Ustaz. Iya. Sehingga tablik dikatakan sebagai ujung tombak di depan kan. Iya. Tentu setelah majelis tarjih. Tapi coba Ustaz lihat, Kiai Dahlan sejak awal memahami betul. Orang butuh kesehatan, dia bikin PKU. Orang butuh haji ini dikelola, dia butuh juga dulu pelayanan haji. Orang butuh sekolah, dia butuh sekolah. Sekarang gerakan yang awalnya juga pengajian, akhirnya pada ujungnya Ustaz, Anda lihat gerakan apapun akan bikin sekolah, gerakan apapun bikin rumah sakit, gerakan apapun bikin filantropi, gerakan apapun akan bikin juga panti asuhan, gerakan apapun akan membuat apa yang dibikin oleh Muhammadiyah. Nah, orang Muhammadiyah persoalannya adalah tidak confident dengan capaian sejarah ini, Ustaz. Nah, mengapa tidak confident, Ustaz? Karena apa itu? Menurut saya karena kurangnya ilmu yang serius terhadap Muhammadiyah itu sendiri. Artinya membaca literatur resmi Muhammadiyah saja enggan agaknya ya? Enggan. Jadi keputusan-keputusan termasuk paradigma ya, manhaj, paradigma berpikir, manhaj, bahkan termasuk di dalam manhaj keagamaan saja, itu mengapa kita banyak gamang sekarang? Karena kita belum khatam. Manhaj yang dipedomani itu belum khatam membacanya. Jadi saya kira harus ada gerakan untuk ini. Jadi yang milik kita sendiri tidak pernah tersentuh, hanya tahu dari orang lain sedikit terus dan terpesona. Iya, terpesona, dan sekarang ini serba artifisial. Iya. Jadi sekarang mungkin jebakan teknologi bagi para mubalik adalah ketika jebakan kecerdasan artifisial ini, artificial intelligence, dalam bentuk tawaran-tawaran di dunia maya, di internet. Betul. Jadi tidak sempat melakukan pembacaan, kemudian pengendapan apa yang dibaca, kemudian mereproduksi, itu hampir tidak sempat orang sekarang. Karena semuanya serba instan. Jadi butuh sesuatu kalau tablik tinggal klik di mbah Google, lalu kemudian ini. Tetapi kan pijakan-pijakan yang bersifat apa Ustaz? Boleh kita katakan qawaid, kaidah-kaidah epistemologis, itu menjadi rapuh, sehingga begitu ada pandangan baru gampang untuk goyah, gitu. Lah ini yang kita kan harus melayani umat yang sukanya serba instan itu. Padahal kan tidak seharusnya seperti itu. Betul, Ustaz. Itu gimana majelis tabligh? Maka kita sebetulnya, Ustaz, perlu proses internalisasi, Ustaz, bahwa Muhammadiyah itu atau kemuhammadiyahan itu bukan hanya aktivitas yang bersifat organ fisik kita. Betul. Sering saya katakan, modal utama kita bermuhammadiyah itu adalah hadis Nabi. Al-arwah junudun mujannada, ma ta'arafa minha talab, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Itu rumus dari Nabi. Jadi ruh orang-orang yang beriman itu bersenyawa, saling bertaut, saling memperkokoh, memperteguh. Ruh yang saling mengenal, itu akan bersenyawa, Ustaz. Sementara ruh yang tidak saling mengenal itu akan bercerai-berai. Mungkin kita sekarang faktanya berada di amal usaha yang sama, fisik kita. Betul. Secara administratif kita berafiliasi kepada amal usaha tertentu. Tapi persoalannya adalah, ini yang sangat serius. Apakah ruh dan kolbu kita ini sudah bermuhammadiyah? Jadi problem kita memang problem orang bermuhammadiyah itu tidak kafah gitu ya. Jadi kadang hanya lahirnya saja, terus rohnya tidak ada. Iya. Seperti juga berislam, Ustaz. Berislam itu kan di dalam satu ayat Al-Quran Allah menyatakan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asaba khairun itma'anna bih. Jadi ada orang beragama itu di tepian. Di tepian itu, kalau kita bahasa kita ya, setelah membaca penjelasan para mufassir, itu beragama secara pragmatis saja. Betul. Ya, jadi
Kalau Islam itu menguntungkan, maka dia bersemangat dengan Islam. Tapi kalau Islam dianggap kemudian kurang menguntungkan, maka dia akan berbalik. Nah, kurang lebih di dalam bermuhammadiyah kita pun juga, kita tidak sedang menuduh Ustaz, tetapi saya bermuhasabah terhadap diri saya. Sebetulnya sekarang, kalau saya berada di Muhammadiyah dan dilalah kemudian kita ditakdirkan oleh Allah untuk memegang satu amanah di majelis ini, saya katakan sebetulnya kowe karepe apa? Anda niat Anda jadi ketua tablik itu apa? Apakah Anda hanya ingin popularitas? Apakah hanya Anda ingin efek-efek tertentu? Saya kira ini pertanyaan yang fundamental, Ustaz. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat fundamental dan sekaligus juga posisi yang mungkin bagi kita ini sangat kritis, Ustaz. Karena kalau salah meletakkan diri, salah memberikan jawaban, untuk apa Anda di situ, untuk apa Anda bermuhammadiyah, saya kira kita akan rugi semuanya, Ustaz. Ya, yang bersangkutan juga rugi sendiri. Kita akan rugi ya. Itu saya bermuhasabah untuk diri saya ya. Makanya saya secara pribadi. Tapi kecenderungan itu selalu ada setiap zaman ya. Saya kira selama itu tertulis di Al-Quran ya, itu adalah akan menjadi fakta-fakta yang akan selalu terjadi. Tetapi kan bukan itunya yang kita Ustaz ya, tetapi saya lebih mengambil inspirasi daripada Al-Quran itu ya. Jadi maka saya termasuk orang yang mengatakan bahwa kalau kita berbicara purifikasi di Muhammadiyah, Ustaz ya, pemurnian Muhammadiyah, itu kita tidak hanya pada domain yang bersifat ibadah yang praktikal, Ustaz, bukan. Tapi kemanusiaan kita, akal pikiran kita, kolbu kita, artinya totalitas kemanusiaan kita ini harus dilakukan purifikasi. Jadi kalau saya memahami Kiai Dahlan kayak begitu itu. Dikembalikan kepada jati dirinya sebagai manusia ya. Iya, karena kalau dalam pandangan Kiai Dahlan, manusia ini kan fitrah, bersih ya. Lalu kemudian hanya karena persoalan-persoalan pragmatisme, sosiologis, politik, dia mengalami pergeseran dari titik orbitnya yang fitrah. Nah, Kiai Dahlan mengatakan, ya kita kalau ingin menjadi orang baik harus menemukan fitrah ini dengan cara purifikasi. Itu yang disebut tazkiyatun nafsi. Kita harus sucikan jiwa kita. Tapi yang dipahami oleh Muhammadiyah kan kemudian bukan seperti tradisi tasawuf, tarekat, tidak. Tetapi kesucian jiwa yang kemudian produktif gitu ya, yang terimplementasi dalam bentuk kebaikan-kebaikan secara kemanusiaan dan sosial itu. Jadi tugas kita, termasuk Majelis Tablik ya, itu bagaimana mengubah kawan-kawan yang dalam tanda petik di pinggiran tadi menjadi totalitas ke tengah. Iya, jadi kalau Rasulullah pernah diperintahkan fastaqim kama umirta, istiqomah di dalam Islam itu seharusnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kira-kira saya ingin mengatakan bahwa istiqomah dan konsistensi kita di Muhammadiyah ya seharusnya sesuai dengan pemikiran yang sudah diproduk secara jamaah kita di Muhammadiyah, dan itu saya yakin terjaga itu dari berbagai macam penyimpangan dan sejenisnya lah. Artinya kita tetap harus istiqomah dalam sistem gerakan istiqomah. Ustadz, selama ini, dan mungkin ini akan menjadi problem laten ya, tentang kelangkaan kader mubalik dan seterusnya. Ini gimana menyiapkan kader itu? Kalau menggunakan data ya, itu Pak Sukrianto jadi ketua tablik, kita itu punya berapa ratus ribu masjid. Nah, bagian daripada engineering yang saya maksud itu bukan sekedar penyiapan ya. Kalau ukurannya adalah sekolah dan perguruan tinggi, seharusnya Muhammadiyah itu tidak logik untuk kekurangan kader. Iya, betul. Kita punya perguruan tinggi lebih banyak dari yang dimiliki negara. Kita punya sekolah itu ribuan, Ustaz. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa selalu muncul istilah
kekurangan kader. Jadi sebetulnya kalau saya kita barangkali cara menyentuh, ya, cara menyentuh. Tadi kami baru diskusi juga sama teman-teman di UAD. Ya. Jadi untuk menginternalisasi Muhammadiyah kepada orang lain, murid kita, mahasiswa kita, kadang di situ apa ya, Ustaz, saya ingin katakan juga belum holistik, ya, belum menyeluruh. Muhammadiyah yang kita kenalkan kepada anak-anak kita itu Muhammadiyah yang sifatnya parsial. Atau jangan-jangan gini, yang mengenalkan juga masih parsial. Bisa saja. Itu aspeknya kan banyak, Ustaz. Oleh karena itu saya katakan bagaimana sekarang Muhammadiyah ini kita internalisasi kepada anak-anak kita ini, ya, secara holistik juga, zahiran wa batinan. Nah, ini penting, Ustaz. Nah, zahiran wa batinan ini kan butuh ketulusan. Nah, sekarang kita bertanya, itu saja belum tentu tercukupi, Ustaz. Secara formal, akademik barangkali oke lah, dia guru, dia dosen ke-Muhammadiyahan. Cuman pertanyaannya, pernah nggak kita survei berapa mahasiswa kita, berapa anak didik kita di sekolah menengah dasar, ya, dikdasmen kita, yang secara qalbiyah itu tersentuh dengan narasi ke-Muhammadiyahan yang disampaikan. Berarti ada sesuatu, Ustaz. Nah, oleh karena itu saya katakan, berarti pendidikan formal kadang itu belum cukup. Harus ada proses-proses yang seperti yang ingin dilakukan. Ada semacam pesantren, ya. Tapi pesantren para mubalik. Nah, sekarang ini, Ustaz, kami sedang berpikir, sekarang itu basis pertahanan umat. Ini menurut saya, Ustaz. Basis pertahanan umat kita itu hanya dua, Ustaz. Kalau itu bentuknya komunitas, masyarakat besar, itu ada di masjid. Kalau komunitas kecil, individual, personal, itu di keluarga. Maka saya berpikir, ke depan ini, dua institusi ini, Ustaz, harus kita kawal.